kita akan minta izin ke Brimob supaya mobil-mobil itu diparkir di Brimob dulu aja, sehingga nanti ketika ada yang bawa batu di dalam mobil itu ya biar ketahuan duluan. Kayaknya kita akan memperbanyak lampu lagi. Gitu. Mulai dari tempat parkir sampai masuk ke dalam stadion kita akan perbanyak supaya keamanan mudah terpantau. Pokoknya boleh masuk, tapi pokoknya jangan. Semangatnya adalah supaya tidak merokok dan kita tidak menanggung rokok yang dibawa. Ya, selamat sore Tribuners, kembali lagi ke podcast Persis hari ini, dan kita pada sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Panpel Persis Solo, Mas Ginda Firastriawan. Ya, selamat sore Mas Ginda, apa kabar? Selamat sore, sehat-sehat. Iya, ini Mas, kita hari ini akan ngobrolin tentang laga kemarin, jadi Persis Solo melawan PSIS Semarang yang mungkin di media sosial juga rame setelah laga tersebut, Mas. Nah, Mas, sebenarnya di laga Persis Solo PSIS Semarang itu sebenarnya ada apa sih, Mas, sebenarnya kok sampai kemudian memunculkan beberapa mungkin kurang senang dengan kondisi pada waktu itu? Ya, jadi ini Piala Liga 1 ini Persis Solo sudah 3 kali jadi tuan rumah di Manaan, dan memang harus kita akui dibandingkan Piala Presiden sekarang sudah Liga 1 sangat-sangat berbeda. Antusiasme penonton dan Panpel butuh kesiapan yang jauh lebih baik. Kita akui sampai hari ini masih saja ada beberapa kekurangannya. Nah, terkait beberapa kejadian yang terjadi di pertandingan melawan Semarang, yang pertama adalah banyaknya penonton yang hadir. Kita bisa tahu ada sekitar 18.900 penonton yang melewati scanning. Gitu. Dari sekian banyak itu, sebagian besar kita tempatkan di tribun barat atau sayap utara, dan sebagian kecil terpaksa kita tempatkan di tribun VIP selatan. Kenapa? Karena ada kelompok supporter yang tidak mau bergabung. Informasi yang kami dapatkan, Panpel dapatkan adalah sudah terjadi sedikit gesekan dalam perjalanan ke Solo. Akhirnya kita pisah. Kemudian ada beberapa penonton dari tim tamu yang mempunyai tiket tidak sesuai tribunnya. Jadi sama-sama punya tiket, baik itu penonton Persis, supporter Persis, supporter Semarang, tapi tiketnya tidak sesuai dengan skema yang kita buat sebenarnya. Nah, akhirnya kalau jumlahnya sedikit mungkin akan kita gabungkan, tapi begitu kita lihat jumlahnya banyak, bahkan memakan satu tribun lagi, akhirnya terpaksa memang ada beberapa penonton yang kita dudukkan tidak sesuai dengan posisinya. Nah, saya rasa itu yang terjadi ya. Jadi penonton yang datang belakangan sampai stadion mungkin tidak sesuai tempatnya, akhirnya tidak mendapatkan tempat duduk. Ya, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, tapi yang bisa kami sampaikan, semangat utama pada saat itu adalah keamanan, kelancaran, dan pertandingan ini tetap bisa berlangsung. Oke. Dan bahkan itu efeknya pun ada beberapa supporter juga kan yang sampai berdiri ya, Mas, ya? Betul. Efeknya. Betul. Betul, sampai berdiri, bahkan ada beberapa teman-teman media yang biasanya mendapatkan tempat khusus dengan meja juga diisi oleh penonton-penonton yang lainnya gitu, bercampur. Ini jadi catatan sih buat kami. Itu kan sampai tidak sesuai dengan tribun ya, Mas, ya. Itu memang scanningnya agak kurang maksimal atau seperti apa, Mas, sebenarnya itu? Bukan. Jadi sebenarnya kan ya ini persoalannya. Yang pertama, stadion Manaan sendiri memang nampaknya perlu banyak evaluasi ya. Kita mulai dari akses masuk hanya ada 4 saat. Memang kita punya 2 ring ya, 2 ring yang cukup nyaman untuk kita monitor, tapi kita hanya punya 4 pintu. Yaitu 4 pintu yang bahasa di Panpel kami adalah pintu stainless. Di situ scan baru akan terjadi. Jadi siapapun yang bisa masuk ke dalam jogging track adalah orang yang lolos tiketnya via scan. Yang nggak punya tiket nggak bisa masuk. Kemudian nanti dia akan masuk di kurang lebih 12 pintu di sekeliling stadion. Nah, itu udah harus sesuai tribun. Nah, yang terjadi kemarin banyak sekali penonton tim tamu itu yang mempunyai tiket tidak sesuai tribun yang semestinya.
Dia punya tiket, tapi harusnya di sayap utara tiket yang harga 65, dia punya tiket yang 100 maupun 105, bahkan ada yang punya tiket 250. Ya Panpel kan mau nggak mau tetap mengizinkan mereka untuk masuk, untuk duduk di tempat yang kita sepakati. Tapi yang terjadi ketika jumlahnya segitu banyak, faktor keamanan yang perlu kita jaga, karena kita tahu betul dalam stadion itu ya bahasanya ya gojekan itu ya sok-sok terlalu sensi atau beririsan sehingga bisa menimbulkan gesekan yang lainnya. Nah akhirnya kita lapor dengan pihak keamanan, kita koordinasi dengan pihak manajemen yang menjual tiket, gitu. Terus kita perkirakan ini muat dengan konsekuensi ya yang disampaikan tadi, ada penonton yang tidak mendapatkan tempat duduk. Oke. Mas kan selain yang tidak dapat tempat duduk kan kemarin juga ada supporter tim tamu yang sempat duduk di tribun yang ada berada di bench pemain. Itu sebenarnya ceritanya gimana Mas? Jadi ini kita open gate jam 2. Open gate jam 2 kita berharap tim tamu masuk lebih dulu. Kenyataannya memang tim tamu hadir lebih dulu. Sekitar jam 12, jam 1 mereka sudah sampai ke Stadion Manahan. Ketika mereka masuk, mereka seharusnya sesuai skema kami adalah berada di sayap utara. Ternyata mereka malah masuk, menyeberang, melompat pagar sebagian besar itu, masuk ke yang di belakang bench yang notabene adalah harga di 150. Panpel mendatangi, mengecek apakah kenapa mereka duduk di situ. Ternyata setelah kita cek, mereka punya tiket. Mereka punya tiket dan nilainya antara 100 dan 150. Nah ini kami jadi pertanyaan dan jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya cukup banyak. Akhirnya kami koordinasi ini bagaimana. Akhirnya disepakati ya sudah yang Semarang yang punya tiket 100 maupun 150 yang notabene harusnya ada di sebelah selatan, dekat dengan selatan, akhirnya dimasukkan semua ke belakang bench. Begitu juga sebaliknya. Ke depan kita juga sudah koordinasi dengan manajemen dan pengelolaan tiket supaya tim tamu itu lebih baik ditempatkan di sisi tim tamu, sehingga mereka berada di belakang bench mereka sendiri. Ini sudah jadi masukan, ini akan jadi catatan seperti sebelum-sebelumnya. Nah ini yang terjadi, kenapa mereka berasa di belakang bench. Mas. Kan selain itu juga kemarin juga sempat ada supporter yang kemudian lompat pagar. Itu memang stewardnya tidak ada di situ atau gimana sebenarnya? Steward itu ada. Gitu. Jadi sebelum pertandingan ini kami memang menugaskan steward itu untuk jaga di situ. Bahkan ada beberapa tribun yang sebenarnya sudah kami kasih pagar khusus untuk meninggikan. Tetapi mohon maaf memang steward yang jumlahnya 2 saja. Kemudian contoh ya ketika pindah dari tribun utara ke timur atau selatan ke timur, bahasa yang disampaikan selalu adalah tiketnya sama kok, sama ya, maksud nggak bisa nyebrang, akhirnya sama ya ini masa yang kita hadapi. Ini jadi catatan bagi kami. Kami juga akan rapat dengan manajemen untuk menyamakan persepsi. Apa saja yang bisa kita lakukan, mulai penambahan materi atau penambahan SDM supaya tidak ada penonton yang melompat pagar. Belum ya pagarnya kan cukup pendek sebenarnya ya, kita akui kalau secara ketertiban ya lebih baik pakai pagar yang dulu yang cukup tinggi sehingga orang mau melompat saja sudah mikir-mikir gitu. Terlihat dulu lah. Sekarang itu hanya 1 langkah saja sudah bisa melompat. Ini jadi catatan. Ini juga kami sampaikan ke Pemkot, mengingat Stadion Manahan itu akan dijadikan salah satu venue untuk Piala Dunia dan kita berharap ya stadionnya nyaman sehingga tidak ada yang akan melompat. Selain itu juga kan kemarin di belakang tribun, beberapa tribun itu kan juga ada petugas keamanan juga, keamanan gabungan. Itu memang protokolnya semacam itu atau memang ada suatu kejadian khusus yang kemudian membuat mereka petugas keamanan kemudian standby di situ, Mas? Jadi gini, di pertandingan sebelumnya sempat ada penyalaan flare, di pertandingan sebelumnya. Kemudian sempat juga setelah pertandingan ada beberapa penonton yang mendatangi pemain Persis. Ini kita sampaikan, rule of the game apa yang mau kita lakukan. Dari manajemen dan dari pihak keamanan juga menyampaikan, wah kalau yang menyalahkan flare ya jangan. Ya kalau jangan ya berarti harus ada petugas juga yang ngecas di situ. Itu kita sampaikan. Jadi
kami selaku Panpel menyampaikan berbagai kondisi lapangan, kemudian dari manajemen, dari pihak keamanan sama-sama akan mencari solusi terbaik apa yang bisa kita lakukan. Oke, tapi memang itu sebagai salah satu bentuk keamanan juga ya Mas? Ya. Oke, meskipun ada suara sedikit sumbang dari supporter itu? Ada, saya juga menerima beberapa DM ya. Jadi yang bisa kita sampaikan begini ya. Ini juga kita sampaikan ke manajemen dan pengelola stadion. Meminta penonton masuk ke stadion jam 2 padahal pertandingan jam 4. Padahal di dalam stadion tidak boleh membawa makanan tertentu atau tidak boleh membawa minuman tertentu, itu juga susah. Gitu. Kita awalnya tidak diizinkan membawa makanan, tidak diizinkan membawa minuman, tidak diizinkan membawa rokok, kemudian tidak diizinkan adanya pedagang asongan. Ya ini kayaknya sulit untuk dilakukan. Masuk ke dalam stadion jam 2, pertandingan jam 4, selesai jam 6. Gitu. Kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman supporter, mereka akhirnya membawa gelas aqua dalam bentuk dus, langsung 5 dus ditaruh di dalam duluan. Jadi ini upaya-upaya yang kita lakukan. Nah ini yang menjadi hambatan atau rintangan supaya ya jangan hanya komplain ke kita ya kita juga butuh kesadaran atau kita juga butuh kesadaran dari penonton ya kalau duduk itu ya sesuai tribunnya. Jangan melihat tidak ada keamanannya ya aku tak melompat. Jangan juga ya pikirkan kenyamanan penonton semuanya juga. Kita akan jadi venue Piala Dunia dan kita berharap nanti pada saat Piala Dunia benar-benar bisa ditaati. Dan kedewasaan supporter pun juga semakin baik lah ya. Iya, betul. Oke. Mas itu kan berbicara dengan tentang beberapa barang yang tidak boleh masuk ke stadion ya Mas ya. Kan netizen sendiri, supporter sendiri kan juga tempat mendapati ada beberapa oknum yang membawa rokok itu sendiri. Ya itu memang ada proses scanning bodinya itu memang lolos atau gimana sih Mas sebenarnya? Jadi begini, yang betul itu merokok di dalam stadion tidak diizinkan, di dalam stadion. Kemudian di awal pertandingan kita memang tidak mengizinkan membawa rokok. Tetapi sekarang kita izinkan membawa rokok, tapi tidak boleh yang akan disita koreknya sebenarnya. Nah fakta yang terjadi nampaknya masih ada penonton yang ya aku bawa rokok kok, ya koreknya lolos ya tetap berokok. Nah ini yang ini butuh edukasi. Yang terjadi di pertandingan sebelumnya, setelah pertandingan mereka menanyakan rokoknya di mana ya kita sampaikan selalu kalau bawa rokok nggak boleh dibawa masuk ya silakan ditaruh di motornya, di mobilnya, jangan dibawa masuk, jangan dititipkan ke Panpel. Panpel bukan petugas untuk menitipkan barang, saya bilang gitu ya. Jadi tolong dikembalikan saja. Nah kemarin kami koordinasi dengan LIB. Rokoknya boleh masuk, tapi rokoknya jangan. Semangatnya adalah supaya tidak merokok dan kita tidak menanggung rokok yang dibawa. Jadi kalau rokok bisa kita pastikan boleh masuk. Kalau korek ya mungkin ada yang lolos ya. Tapi itu tadi scanning di ring 1 dan ring 2 itu kan sangat dimungkinkan untuk melempar. Gitu, ya. Ini yang kita waspadai, jangan sampai ada pelemparan termasuk korek, termasuk flag dan segala macamnya. Tapi ya mohon maaf, scan itu berlangsung dengan cukup ketat ya. Yang perlu kita waspadai, mohon maaf ini adalah banyak penonton cewek sekarang. Gitu loh. Itu di rambutnya, di belakang hijabnya, kadang-kadang malah dititipi korek itu. Kita baru tahu ya setelah tim teman-teman dari kepolisian khususnya Poluan itu berani ngecek lah kalau kami dari Panpel mana berani megang kepala orang gitu. Tapi kita temukan kok. Gitu loh. Ditemukan disimpan di rambut dan segala macamnya. Nah ini yang kita butuh. Saya udah bilang ke LIB, teman-teman manajemen nanti juga bikin video campaign edukasi lah, apa yang nggak boleh atau harus mempunyai tiket. Kalau punya tiket ya duduknya sesuai tribunnya. Oke, siap. Berarti memang harus ada perbaikan lah ke depan lah ya Mas ya. Ya perbaikan, evaluasi dan kerjasama lah. Panpelnya mbok salah gitu terus ya aku ya repot ya. Kita berusaha mati-matian sebenarnya untuk kenyamanan penonton. Oke, Mas setelah laga kemarin itu kan juga sempat ya Mas agak sedikit ada insiden lah ya Mas. Di luar Stadion Manan. Dan itu kan melibatkan sejumlah oknum supporter. Itu sebenarnya kok kemudian bisa memicu itu apa sih Mas sebenarnya itu Mas? Mungkin bisa ceritain. Jadi gini, kita sepakati yang bisa kami sampaikan adalah
di pertandingan melawan PSIS dan mungkin seterusnya kita akan menyepakati yang akan keluar stadion terlebih dahulu adalah supporter tim tamu. Ya. Karena biasanya tim Persis itu akan nyanyi dulu keliling lapangan, kita biasanya nahan tim tamu. Nah, tim tamu itu supporter tamu ini kadang-kadang keberatan disuruh menunggu terlalu lama. Ya. Akhirnya kita sepakati melawan PSIS untuk keluar duluan. Ketika di luar nampaknya nggak ada masalah. Di luar jogging track, patung memanah di stadion mana nampaknya nggak ada masalah. Ya. Timbul masalah ketika sudah ada di Jalan Adu Cipto. Ya. Kami mendengar ada pelemparan batu dan tim Panpel langsung keluar semua. Dan yang kami temukan memang salah satu truk yang ada di paling belakang dari tim tamu itu kita berhentikan, kita geledah dan kita temukan banyak batu di dalam truk itu. Nah ini nampaknya ini jadi kita nggak tahu apakah niatannya itu untuk melempar atau nantinya untuk membalas kalau dilempar gitu. Tapi kami berharap nanti kalau nanti ada mobil bukaan yang membawa penonton, maka sebelum mereka naik ya akan kita periksa dulu. Okay. Ya, atau kalau perlu kita akan minta izin ke Brimob supaya mobil-mobil itu diparkir di Brimob dulu aja sehingga nanti ketika ada yang bawa batu di dalam mobil itu ya biar ketahuan duluan. Gitu. Tapi memang ada beberapa kejadian tapi belum berlangsung lama sudah langsung bisa diatasi. Tapi memang kalau bisa dikatakan memang pada saat itu pengecekannya belum maksimal Mas atau gimana? Enggak ya, kita terus terang mengecek hanya penonton yang masuk. Gitu. Kalau mereka naiknya apa ya kita nggak tahu. Gitu. Makanya semampu kita coba mencari kenyamanan yang terbaik. Ya, siapa sih yang mengira kalau batu-batu atau botol kaca yang habis itu nggak sedang dibuang tapi malah ditaruh di dalam mobil. Ada yang bilang enggak ini dari mobilnya kok. Ya siapa yang tahu. Gitu. Ketika itu dilempar ya ini bisa menimbulkan kericuan yang baru. Ya. Kita itu juga jadi catatan juga ya untuk kedepannya untuk bisa diminimalisir apalagi pada waktu big match juga ya Mas. Iya betul. Mas selain ini kemarin kan juga di dalam stadion saat pertandingan juga sempat ada lempar-lemparan juga. Betul. Yang plastik air ya kalau nggak salah itu gimana Mas itu Mas? Ya itu biasa, bukan biasa ya. Jadi itu yang terjadi kalau penonton suka saling memprovokasi berlebihan. Ya. Tapi kalau saya lebih lihat sisi baiknya, untung hanya dalam bentuk plastik. Gitu. Jadi bisa bayangkan kalau itu dalam bentuk botol, atau kalau tidak ada penyitaan. Jadi kami melihatnya positive thinking aja. Oh, yang dilempar ya memang akhirnya botol, bukan botol, tapi hanya plastik. Tapi ya itu, ini yang kita sampaikan ya penonton ya kalau keramaian ya hanya di dalam lapangan saja. Ya kalau penonton ya silakan teriak-teriak atau apa. Setelah itu ya selesai. Bahkan kita bisa sampaikan kok. Ketika teman-teman dari tim tamu keluar, teman-teman dari supporter PSIS keluar, mereka malah salam-salaman kok dengan teman-teman Solo. Itu kejadiannya justru malah di dalam di jalan raya waktu mau pulang itu. Tapi di dalam stadion sudah salam-salaman. Gitu. Okay. Memang ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab itu aja. Memang semacam itu yang ingin memprovokasi pada saat itu juga. Okay. Mas sebenarnya sebelum laga bertanding itu sebenarnya memang sudah ada koordinasi dengan manajemen supporter. Sudah ada belum sih Mas sebenarnya? Sudah. Dalam setiap pertandingan biasanya H-1 dan H-2 kita akan mengundang, kita yang mengundang sebenarnya, tapi lokasinya biasanya kita pinjam tempat di Polres. Nanti kita akan mengundang Panpel, manajemen, pihak keamanan, mulai dari Polres, TNI, Dishub, Satpol, kemudian juga perwakilan supporter akan kita undang semua. Di situ kita akan menyamakan persepsi. Misalnya kemarin ada pertanyaan dalam itu, giant flag Joran boleh masuk enggak? Ya boleh, tapi sebatas hanya di Tribun Utara dan Selatan. Mas pemasangan spanduk boleh enggak di Tribun Timur? Boleh sepanjang tidak menutupi atau mengganggu banner dan kalimatnya tidak diizinkan yang provokatif, misalnya seperti itu. Udah itu aja. Jadi selalu kita koordinasi, kita menanyakan tim tamu lewat mana. Dalam pertemuan kita disampaikan akan ada sekitar 2.000 supporter PSIS yang datang dan mayoritas akan naik motor. Kita sampaikan ke Polres ngomong infonya juga menyampaikan ke Polres dan Polda Semarang sehingga ada pengawalan. Jadi kita tahu betul kok mereka datangnya jam berapa. Dan baiknya itu adalah setelah
kejadian di Jalan Adi Sucipto sampai ke Semarang pun pengawalan juga sangat baik juga. Ya, betul. Sangat baik. Kita udah pengalaman ya. Jadi waktu pertandingan pembukaan di Magelang pun yang sempat ada sedikit insiden di Jogja, akhirnya oleh pihak keamanan kami diminta teman-teman supporter itu untuk pulang melalui jalur khusus. Panpel langsung koordinasi, dipanggil oleh Bu Kapolres waktu itu, ditanyakan lokasinya, tadinya mau dilewatkan Bawen, terus kita komunikasi lagi terlalu jauh, akhirnya dilewatkan Secang, tembus Salatiga, dan kami dapat info juga pengawalan berlangsung dengan baik dan tidak ada kejadian apapun. Jadi yang bisa kami sampaikan kalau komunikasi, koordinasi ini kita kedepankan, ya tidak akan ada kejadian yang berarti menurut kita. Dan bahkan kejadian pada waktu Piala Presiden lalu itu juga tidak terjadi lagi ya, Mas. Dan pengawalan kemarin juga kabarnya juga melibatkan supporter Persis Solo juga ya Mas. Betul. Persis Solo, teman-teman supporter Persis Solo itu mulai dari kedatangan sudah ada banyak yang mengawal, memberi minuman, begitu juga dengan kepulangan. Jadi kita bisa sampaikan kalau secara umum nampaknya antar supporter Solo dengan Semasi nggak ada masalah. Kecuali memang ada beberapa oknum ya. Oke, memang ada oknum yang kurang bertanggung jawab juga untuk provokasi itu juga. Dan buktinya pun pada waktu kemarin sebelum pertandingan juga berjalan lancar juga ya Mas ya untuk masuk ke stadion dan sebagainya itu ya Mas ya. Itu memang skemanya semacam itu atau seperti apa Mas sebenarnya untuk yang sebelum pertandingan itu? Iya, seperti itu. Jadi kita sudah bikin skema, jadi petugas kan juga kita tambah mengingat ini big match dan kita mengetahui hasil penjualan itu akan mencapai di atas 15.000, petugas kita tambah. Dan ini selalu jadi catatan, selalu akan jadi evaluasi bagian mana yang harus diperbaiki. Kalau besok ke depan fokus utama adalah memang penonton yang tidak menempati tribunnya akan kita perketat. Oke, Mas untuk laga berikutnya ini kan Persis Solo kan akan menghadapi Bali United ya Mas ya, di Stadion Manahan. Mungkin apakah ada sistem baru atau skema baru yang disiapkan gitu Mas? Sistem baru mungkin tidak ya, hampir sama ya, tapi infrastruktur yang akan kita perbaiki ya. Jadi Stadion Manahan itu kalau malam itu ya lampu kita nyalakan semua pun ya nampaknya masih gelap. Ya, kita akan biasanya kita nambah lampu, tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman kayaknya kita akan memperbanyak lampu lagi. Gitu. Mulai dari tempat parkir sampai masuk ke dalam stadion kita akan perbanyak supaya keamanan mudah terpantau. Yang kita lakukan. Secara umum itu aja sih. Selain itu terkait tiketing dan sebagainya juga akan ada pemaksimalan lagi di laga berikutnya. Jadi yang bisa kami sampaikan, Panpel itu sama sekali tidak mengurus tiket. Gitu. Aku ya repot ya, ada banyak teman, ada banyak instansi bertanya ke saya, Mas Ginda cari tiketnya bagaimana? Kami sampaikan di kesempatan ini, Panpel sama sekali tidak punya kuota atau tiket. Gitu loh. Yang punya wewenang adalah manajemen, itu juga bekerja sama dengan pihak ketiga. Gitu. Kami selalu menyampaikan, barang siapa yang mempunyai tiket silakan datang ke stadion, yang tidak mempunyai tiket jangan berharap bisa membeli tiket di stadion. Gitu. Kalau nanti ditemukan calo, silakan laporkan, akan kami tangkap kok. Gitu. Kami tangkap dalam artian bukan masalah salah atau benar, tapi kesepakatannya dengan LIB adalah tidak boleh menjual tiket di dalam stadion. Jadi kalaupun ada calo ya kita tangkap ya kita keluarkan. Kalau nanti mau diambil pasalnya ya monggo-monggo saja, tapi kita tidak berharap di dalam stadion ada orang jual tiket. Siapapun yang datang ke dalam stadion sudah mempunyai tiket. Oke, berarti istilahnya kampanye no game no tiket itu ya Mas? Iya. No tiket. Agak sulit itu di sini itu kan banyak yang menggunakan online ya. Ya kita agak repot. Kadang-kadang ditanya tiketnya mana online ya. Mau diliatin batunya habis. Terus gimana caranya kita ngecek ya. Kadang-kadang itu yang terjadi. Ya, ini ya kita curhat aja gitu. Kadang-kadang Panpel mengalami keterbatasan. Bukannya tidak mau maksimal, tapi ya juga punya keterbatasan juga. Oh iya. Dan apapun meskipun ingin melaporkan itu pun juga harus disertakan bukti juga ya Mas ya untuk pelaporannya sendiri. Iya boleh silakan. Jadi kami sangat terbuka kok terkait segala macam yang dilaporkan.
Kami ingat betul di awal-awal ada ibu-ibu yang misalnya tidak bisa mengantri, kami sampaikan, ibu-ibu, anak-anak silakan. Kalau memang merasa mau datang ke stadion dan mempunyai tiket, ngomong di depan langsung, kami bukakan kok. Gitu. Kami dahulukan pasti. Oke, siap. Oke Mas Ginda, untuk sementara itu dulu obrolan kita terkait evaluasi kemarin di laga PSIS dan kemudian kedepannya akan seperti apa khususnya di Persis versus Bali United. Terima kasih sudah hadir di podcast Persis hari ini dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.